teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Eli Agustina26. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, kali ini aku lagi ini aku lagi sarapan teman-teman. Ini aku lagi sarapan pakai telur sama roti gitu aja aku goreng, terus sama minum minum Milo. Tuh, minum Milo. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil makan minum ya, sarapan. Nah, di sini aku mau ngobrol-ngobrol aja sama kalian, sharing sama kalian gitu. Pertanyaannya itu, ini banyak banget yang minta saran sama aku gitu. Terus, Mbak, bagaimana sih Mbak Eli dulu gitu, minta izinnya sama keluarga bagaimana gitu. Tapi kebanyakan di kasus ini itu yang udah punya anak gitu, kayak janda atau seringan janda sih gitu. Pokoknya yang udah punya anak lah gitu. Nggak ada orang tua atau orang tua mana sih yang mau anaknya jadi TKW? Maksudnya orang tua mana sih yang berharap anaknya itu untuk menjadi TKW gitu? Nggak ada sama sekali, apalagi yang udah punya anak gitu ya. Nah, karena sekarang kan aku di 1 tahun terakhir ini kan aku juga kayak merangkap penyalur tenaga kerja gitu kalau yang di Indonesia gitu, karena di Indonesia ada abang aku yang megang. Tapi masalahnya itu kebanyakan dari mereka itu kayak gini. Nah, itu kebanyakan banyak banget yang bertanya kayak gini sambil kita makan. Aku sambil makan lapar. Mbak Eli gimana dulu izinnya? Aku nggak diizinin sama sekali. Pengalaman pertama aku luar negeri itu ke Singapura tahun 2014. Itu anak aku 2 ya, yang kecil umur 2 tahun, yang gede umur 7 tahun. Tapi itu dulu aku nggak tega. Dulu kan mantan suami belum nikah ya. Itu aku kasihin ke mertua, karena orang tua aku tuh nggak setuju. Caranya dia nggak setuju tuh dengan melampiaskan, dia bilang aku nggak bisa ngurus anak-anak kamu. Itu dia tuh maksudnya bukan karena tega, bukan karena nggak kasihan, bukan karena nggak sayang cucu. Biar aku tuh nggak berangkat teman. Kalau mau tahu ya, beberapa dalam 1 minggu mungkin aku ditanya sama keluarga itu mungkin hanya beberapa kali aja, bisa dihitung. Maksudnya kalian ditanya sama ibu, sama bapak itu hanya beberapa kali saja gitu. Kalau aku tanya itu baru mereka jawab, kalau enggak gitu. Itu pas pertama aku ngomong aku udah daftar, aku udah check up, medical check up, udah fit, udah selesai, tinggal minggu depan aku berangkat ke PT. Nah itu mereka udah mulai nggak respon sama aku. Makan lagi. Nenek aku beli radio bentar. Nah, lanjut lagi. Dan misal hari Kamis ya, kalau nggak salah tuh, kalau hari Kamis atau Rabu aku lupa lah pokoknya. Itu gerimis-gerimis teman-teman. Itu aku pulang dari Semarang, karena dulu PT aku Semarang ya. Jam 9 malam sampai rumah itu gerimis-gerimis. Nah itu tuh aku kesana itu buat tanda tangan, tapi aku bilang aku mulai stay in di PT-nya besok, karena anak aku belum aku titipin, dan kedua belum aku beliin susu apa semua perlengkapan belum aku beliin. Oh ya, sambil aku ngambil uang saku aku di PT gitu. Waktu itu aku dapat 2 juta kalau nggak salah, aku dikasih 2 juta. Nah setelah itu aku pulang sampai rumah gerimis-gerimis jam 9 malam, aku naik bis gede Ramayana kalau nggak salah sampai rumah. Nggak ada yang aku tanya, nggak ada yang gubris teman-teman, ibu bapak nggak ada yang gubris, tapi anakku tetap diurus. Terus yang nomor 2 udah tidur si Cinta, yang Egi belum tidur, masih nonton TV. Nah terus Cinta aku gendong, aku bilang anak ini 2 mau aku titipin bapaknya, tapi sebelumnya aku udah konfirmasi dulu ke mantan mertua sama mantan suami gitu. Nah terus dia bilang nggak ada yang menjawab. Terus aku langsung
kan deket, kebetulan rumahku dari rumah mantan mertua itu cuma sekitar 5 menitan lah, nggak nyampe 10 menit naik motor, deket rumahnya. Terus aku titipin, aku bilang, mantan mertua aku sempet nangis teman-teman, aku titipin sampai aku pulang dari Singapura, aku bilang gitu. Nah terus gitu aku kasih lah duit sekitar kalau nggak salah 1 juta, kan aku dapat 2 juta ya, 1 juta aku titipin, terus lebihannya aku beliin susu 2 kardus sekalian, 2 kardus gede, karena waktu itu Cinta udah minum susu apa bendera yang kalengan itu, karena kan dia aku sapeh, dia nggak doyan susu bubuk, nggak doyannya itu susu coklat yang kalengan susu bendera itu. Aku tinggalin 2 kardus sama 1 kardus buat Egy, jadi aku beli 3 kardus sekalian, 2 kardus untuk Cinta, 1 kardus untuk Egy. Nah setelah itu aku pulang, bapak ibu juga nggak ada yang jawab sama sekali, nggak ada jawab, bilang tidur ya, sampai rumah sekitar mungkin jam 11-an mungkin. Nah terus abis dari sana kan aku tidurin dulu di sana, terus udahlah gitu. Terus aku tinggal balik mungkin sekitar jam 11, aku sampai rumah, nggak ada yang ngomong sama aku teman-teman. Kejadian ini after aku setahun cerai, jadi aku cerai Cinta umur setahun 13 bulan, terus setahunnya aku langsung berangkat ke Singapura. Nah setelah kejadian itu kan paginya kan aku berangkat jam 9 atau jam 10 pagi, aku berangkat bawa koper, udah aku syarat, udah nggak ada orang di rumah, bapak udah pergi, ibu udah pergi, abang udah pergi, semua udah pergi, udah kerja semua, cuman ada kakak ipar aku yang di rumah itu, karena dia kan jualan di rumah. Aku bayar pamit, aku berangkat ke PT, ketemu lagi ya 2 tahun lagi gitu. Dia cuma bilang udah gitu aja, dan aku berangkat. Nah tarik ya teman-teman, aku makan dulu. Alhamdulillah, sarapan udah habis. Nah setelah itu aku berangkat ke PT, aku sekitar proses 2 bulan kurang seminggu, tepatnya 1 bulan 3 minggu aku berangkat. Tapi mantan suami sempat kesana 1 kali, terus abang aku kesana satu kali juga waktu terakhir aku mau berangkat, karena harus tanda tangan juga. Jadi alhamdulillah aku dapat majikan baik, setahun di Singapura, 4 hari di rumah. Aku ambil anak aku yang dari rumahnya mertua, karena waktu itu katanya emang mantan suami aku mau nikah lagi, jadi anak paksa aku ambil. Aku pulang udah minta cuti karena aku bilang ada masalah keluarga. Aku cuti 4 hari, anak aku ambil dari dia, ya udah, terus dia nikah lagi gitu. Jadinya cuma 1 tahun anakku bertahan di mantan mertua, karena dia telepon bilang mau nikah lagi, jadi aku ambil secara baik-baik juga, jadi nggak ada masalah apa-apa. Nah teman-teman, itu dia cerita aku bagaimana minta izinnya ke orang tua yang nggak diizinin. Sekarang kalau dipikir, kita ajalah sebagai orang tua, kita punya anak ya, yang udah punya anak gitu ya, ngerasain bagaimana punya anak, bagaimana ngerawat dia. Terus kok dia besok gedenya dia tuh jadi TKW, bagaimana perasaan kita? Nggak mungkin boleh kan? Kita kan punya prinsip, cukup ibu aja yang jadi TKW, jadi pembantu di negara orang, tapi anaknya di sekolahin setinggi-tingginya. Itu sama teman-teman, sama perasaan orang tua kita juga. Dia juga nggak pernah ada harapan, mungkin nggak pernah bermimpi anaknya menjadi seorang TKW, apalagi udah janda, udah punya anak, kok anaknya ditinggal. Bagaimana rasanya si anak? Orang tua mungkin biasanya kan, orang tua mungkin lebih berpikirnya kasihan sama anak, karena apa? Kadang itu memang orang tua itu atau kakek nenek itu lebih sayang sama cucunya daripada sama kita kan gitu. Jadi dia kan nggak tega kok sama ibunya ditinggal pergi, apalagi udah cerai, bapaknya udah nggak ada gitu. Misalnya bapaknya meninggal sih teman-teman, misal bapaknya itu udah kawin lagi, atau bapaknya udah nggak care sama dia gitu. Jadi bapaknya udah nggak care, atau bapaknya apa gitu, terus ibunya pergi ke luar negeri, kan kasihan dia juga gitu. Bukan masa dia nggak mau jaga atau dia nggak ikhlas sih. Semua orang tua, semua kakek nenek, of course aku yakin sayang sama cucunya, pasti care sama cucunya, lebih sayang dari kita mungkin.
Jadi cuman merasa kasihan aja gitu teman-teman. Jadi kalau jadi kalau ditanya aku bagaimana dulu Mbak Heli meminta izin sama orang tua, ya nggak boleh, ya izin nggak diizinin, kita bismillah aja. Yang penting kita di luar negeri cari uang untuk anak, untuk masa depan, terus niat kita baik, nggak aneh-aneh di luar negeri, ya udah gitu aja. Jadi susah kalau bilang gimana cara untuk mendapatkan izinnya, karena emang aku dulu nggak diizini teman-teman. Itu pengalaman pribadi aku gitu. Mungkin itu aja pertanyaan yang aku jawab. Bagaimana izinnya dulu aku, ya begitulah. Tapi emang nggak ada orang tua yang berharap atau punya impian anak yang menjadi TKW, menjadi seorang babu. Kalau kerja di luar negeri mungkin iya negeri, tapi kan nggak jadi pembantu, maksudnya jadi di bidang apa gitu yang layak. Maksudnya kita itu layak juga sih, tapi maksudnya yang kayak di instansi yang jadi misalnya jadi apa ya, jadi di perusahaan atau di apa gitu di luar negeri kan memang tingkat IQ yang pakai tingkat IQ-nya tinggi, terus pendidikannya juga harus tinggi gitulah. Dan sedangkan aku sendiri jangan sampai keturunan aku ada yang menjadi TKW kayak aku, maksudnya jadi pembantu kayak aku. Cukup aku aja yang ngalami, cukup aku aja yang jadi kayak gini gitu, cukup aku. Semua orang tua pasti berpikir seperti itu, dan semua orang tua, semua TKW yang telah menjadi orang tua yang udah punya anak pasti berpikiran seperti itu, sama kayak aku. Karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, dan nggak mungkin TKW itu ini adalah jalan yang terbaik dari yang terburuk. Kadang kita lari dari masalah, tapi dengan cara instan cepat, nggak usah perlu apa, maksudnya perlu pendidikan atau apa, skill atau apa, ya cuman TKW gitu. Dan kadang pelarian kita ya jadi TKW gitu. Ya gitulah pelariannya jadi TKW. Semua masalah perasaan dari pengalaman aku setahun ini, aku kadang nyoba jadi penyalur tenaga kerja, memang yang sebagian besar memang yang menjadi TKW dan yang daftar sama aku itu pasti yang lagi bermasalah gitu. Maksudnya lagi bermasalah entah sama suami, entah sama pacar, entah apa, pasti gitu. Jadi mereka pelariannya menjadi TKW karena ini pelarian yang sangat gampang banget gitu, maksudnya. Jadi mungkin itu dulu video dari aku. Semoga sharingan kita kali ini bermanfaat gitu. Yang punya masalah sama kayak aku banyak, aku yakin banyak di antara kalian, apalagi yang udah janda kayak aku, banyak banget. Apalagi yang anaknya masih kecil di sini nanti nangis terus, inget anaknya terus. Sama aku dulu juga gitu. Di Singapura sebulan aku nangis setiap malam, sama aja, ingat anak terus ngerangkai di PT. Ngerangkai itu apa ya, nyapeh susu di PT. Sama aku juga ngerasain kayak gitu. Aku juga nyapeh cinta umur 2 tahun lebih 2 bulan kalau nggak salah, itu aku sampai di PT juga. Sama susunya menteng-menteng gitu. Sama juga aku juga ngerasain. Aku yakin banyak lah yang sama, yang punya pengalaman sama kayak aku gitu. Bukan cuma nggak 1-2 orang, sama. Terus yang nggak disetujui sama keluarga, kadang sama suami, kadang sama orang tua, banyak banget. Karena emang itu memang masalahnya ya kayak gitu memang. Karena emang kadang yang di rumah kan berpikirannya aneh-aneh, nanti kalau di sana tuh ada apa, karena kan kadang berita yang jelek, yang kayak dibunuh, kadang disiksa, kadang diperkosa, itu lebih booming dari berita baiknya gitu. Jadi ya kita saling share pengalaman kayak gini aja lah, bagaimana kadang jalan keluarnya. Kadang kalau dipikir sendiri juga nggak bisa kan gitu. Tapi kalau aku dulu kepepet sih gitu aja. Karena memang dulu aku terus terang aku susah juga dari mantan suami gitu. Tapi mau bagaimana lagi, emang jodohnya cuma sampai segitu gitu. Yaudah, itu dulu dari aku. Semoga bermanfaat sharingan aku kali ini. Nekat temen-temen, modelnya dulu satu, nekat. Ya kalau dibilang sama anak nggak kasihan, ya siapa nggak kasihan sama anak. Kita hamil 9 bulan, brojol, kita nyusoni ya kan. Tapi mau bagaimana lagi, mungkin ini pilihan, hidup adalah pilihan ya. Kita harus memilih untuk bagaimana kita ke depannya, dan gitu. Mungkin ya itu tadi yang terbaik dari yang terburuk gitu. Jadi dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.